deposit yang telah dikirimkan sebelumnya. Dan tiba-tiba istrinya Nuria masuk ke ruang kerjanya. Mereka sudah lama tak bertemu. Jekyll menceritakan pada Nuria soal klien yang telah mengkhianatinya, tapi dia menutupi detailnya karena istrinya tak pernah tahu siapa dia sebenarnya dan apa pekerjaannya. Nuria mencoba menghibur Jekyll. Sementara itu di New York, USA, orang-orang yang mengincar kematian Yudici sedang berkumpul. Orang-orang inilah yang mencoba menyewa jasa di Jekyll. Salah satu pria di sana ragu dengan kinerja Jekyll, tapi wanita yang bernama Jenna Johnson yang telah bertemu dengan Jekyll berusaha meyakinkan mereka. Proyek The River semakin dekat. Mereka harus mempercayai orang ini. Jika The River diluncurkan, mereka akan sangat dirugikan. Orang-orang di dalam ruangan ini adalah para elit keuangan yang sangat kaya. Mereka bisa terekspos jika program The River diluncurkan. Jekyll kembali ke rumahnya dan merayakan ulang tahun putranya. Mereka mengadakan pesta kecil untuk merayakannya. Jekyll sangat sensitif dengan kamera, meminta mertuanya untuk tak mengupload foto yang telah diambil, tidak untuk semua medsos. Semua keluarganya juga mengetahui peraturan yang dibuat Jekyll. Rumah besar ini dan ekonomi keluarga semua dibiayai oleh Jekyll. Saudara Nuria yang bernama Alvaro menghampiri Jekyll. Alvaro berusaha mendekatkan dirinya, mengajak Jekyll untuk berbisnis dengannya. Jekyll berpura-pura tertarik dengan tawaran Alvaro. Notifikasinya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Bank Cayman Metropolitan, tempat dia menerima deposit, soal klien yang berhutang padanya. Charles buru-buru masuk ke kamarnya dan mengecek laptopnya. Nuria dan keluarga yang lain bingung melihat sikapnya. Sebenarnya ibunya dan Alvaro merasa kasihan dengan Nuria. Mereka merasa Charles atau Jekyll kurang perhatian padanya. Charles menemukan Bank Cayman Metropolitan tak berhasil melacak identitas dari kliennya. Tapi Charles mendapatkan lokasi dari mana deposit itu dikirimkan. Lokasinya ada di Munich, Jerman. Untuk selanjutnya, Jekyll akan kita panggil dengan nama Charles. Charles ingin segera mencari identitas kliennya. Dia langsung ingin menuju ke Munich, Jerman. Dia pergi ketika keluarga Nuria sedang makan bersama. Nuria mencoba menahannya. Charles membuat alasan, kliennya ingin bertemu untuk bisnis penting. Akhirnya Nuria pasrah, tapi dia tetap ingin mengantarkan Charles ke bandara. Charles terpaksa menerimanya. Mereka menghabiskan waktu bersama, dan dia memandangi istrinya. Mereka pun sampai di bandara Sheffield. Sebelum berpisah, Charles mencium istrinya dan memasuki bandara. Nuria pergi dengan mobilnya. Charles langsung menuju lokasi tujuannya sebenarnya. Dia pergi dengan taksi ke rumah penyimpanan rahasianya untuk menyiapkan kebutuhannya sebelum ke Jerman. Uang, paspor, dan identitas palsu. Lalu Charles pergi ke tujuan selanjutnya. Sementara Julia masuk ke mobilnya setelah membeli bunga di pasar. Tapi tak sengaja dia melihat Charles di dalam taksi yang melewati pasar. Nuria tak yakin dengan yang dia lihat. Nuria mencoba menghubungi Charles, tapi HP-nya tak aktif. Nuria semakin curiga. Saat sampai di rumah, dia tak bisa menyembunyikan wajah murungnya. Ibunya melihat itu, langsung menghampirinya dan bertanya ada apa. Nuria menceritakan apa yang dia lihat. Ibunya sejak awal sudah tak menyukai Charles. Ibunya dan keluarganya cuma menyukai uang Charles, mengeluarkan semua unek-uneknya. Alvaro juga datang ke sana. Ibunya berkata kalau Charles mungkin selingkuh. Alvaro langsung marah. Dia akan mencari orang itu jika berani macam-macam dengan adiknya. Nuria meminta mereka tenang. Dia akan menyelesaikan ini. Sementara itu, Bianca masih terus mencari identitas si sniper. Dia melihat rekaman CCTV dibantu seorang agen bernama Damian. Bianca menemukan fakta orang itu lebih dulu melukai anak Vess, lalu menghabisi Manfred Vess. Orang ini ahli menyamar, dan Bianca menemukan hal familiar pada ransel yang dipakai si sniper. Bianca menemui Isabel, melaporkan temuannya. Ozzy juga ada di ruangan itu. Bianca mengatakan, sniper itu adalah orang Inggris. Dari senjata yang dia gunakan, Bianca menjelaskan, senjata yang digunakannya adalah senjata standar Angkatan Bersenjata Inggris hingga tahun 2013. Dan ransel yang digunakannya juga keluaran Inggris, hanya dijual di kota Leeds. Tak ada pengiriman internasional. Dan dia yakin si sniper bekerja sendirian. Ozzy meragukan temuannya, tapi Isabel percaya padanya. Mereka sudah mendapatkan sedikit petunjuk. Isabel bertanya soal Sparrow. Bianca meyakinkan Sparrow pasti membantu mereka dan mendapatkan informasi soal Norman. Dan Bianca kembali melakukan investigasi, meminta Damian untuk mencari latar belakang militer seseorang. Ciri-cirinya dia kidal dan berkulit putih.
Sementara kedua orang tua Emma, Allison dan Larry, masih sangat mengkhawatirkan anaknya. Mereka berdua masih tak tahu jika anaknya sudah tiada. Allison membujuk suaminya untuk pergi menemui Emma di London. Tapi suaminya berkata mereka tak punya uang. Allison mencoba membujuknya meminjam uang pada Norman adiknya. Larry berkata dia sudah mencoba menghubungi Norman, tapi tak mendapatkan balasan darinya. Sementara itu di Bavaria, Jerman, Charles sudah di sana. Saat di perjalanan, ada klien yang menghubunginya. Charles menggunakan perubah suara. Si penelpon adalah Jenna Jason, klien yang ingin menghabisi UDC. Dia sudah sepakat dengan rekan-rekannya. Dia ingin bertemu secara langsung dengan Charles untuk membahas detail misinya dalam waktu 48 jam. Charles menolak tawaran itu, tapi klien ini terus membujuknya. Mereka akan mencari asasin lain jika Charles terus menolak. Dia berpikir sejenak. Akhirnya Charles setuju, tapi dia harus datang sendiri. Charles akan mengirimkan instruksi selanjutnya. Dan di saat yang sama, Allison masih mencari tahu nomor HP Norman. Allison pun membuat alasan agar suaminya beranjak dari HP-nya. Dan akhirnya Allison mendapatkan nomor Norman yang diinginkan Bianca. Notifikasi HP Bianca berbunyi. Dia meninggalkan keluarganya yang lain di meja makan. Allison mengirimkan nomor Norman pada Bianca. Bianca langsung menghubungi kantor untuk mencari tahu lokasi pemilik nomor itu. Dan Bianca kembali ke meja makan, tapi sudah membawa tasnya, bersiap untuk pamit pada keluarganya. Mereka kecewa dan Bianca tetap pergi. Di Munich, Jerman, Jenna mendapatkan surat berisi lokasi pertemuannya dengan Charles. Mereka akan bertemu di sebuah taman pukul 10. Charles memintanya untuk tak membawa ponsel. Dan Jenna pergi menuju lokasi pertemuan. Sesuai arahan, Charles ternyata menyamar. Diam-diam telah mengikutinya. Setelah Jenna sampai di lokasi, barulah Charles ikut duduk. Charles meminta Jenna untuk melihat ke depan, tanpa melihat wajahnya. Charles meminta Jenna untuk membayar 50% bayarannya di awal, dan sisanya di akhir. Jenna menolak. Sekarang mereka hanya bisa membayar 20 juta dolar di awal. Dia bisa memberinya hari ini. Charles berpikir sejenak, dan akhirnya setuju. Jenna meminta Charles untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum tanggal 28. Charles keberatan dengan tanggal deadline-nya. Jenna menjelaskan, UDC akan merilis program River pada tanggal 28. Mereka tak bisa bernegosiasi soal deadline misi ini. Charles akhirnya setuju. Dia akan memulai pekerjaannya. Ketika sudah menerima DP pekerjaan, Jenna bertanya kenapa Charles masih berada di Munich. Charles menjawab dia tak akan ketahuan, lalu beranjak pergi. Sebelum pergi, Jenna meminta menggunakan nama sandi Rodin untuk menyebut target. Jenna bertanya apa kodenya. Charles memintanya memanggilnya The Jackal. Sementara Bianca sudah berada di kota Riga, Latvia. Bianca sudah menemukan lokasi Norman. Dia ada di Belarus. Dia menghubungi Isabel, memberinya update soal penemuannya. Isabel memerintahkannya dia harus berhasil. Bianca dijemput oleh rekan agennya yang bernama Spencer. Mereka akan pergi ke Belarus bersama-sama dan mencapai target secepat mungkin. Ada 2 agen lain yang menunggu di mobil. Charles yang masih menyamar segera ke bank untuk memastikan siapa pengirimnya. Pihak bank menemukan bahwa pengirim uang itu berasal dari sebuah perusahaan yang bernama Helilane. Pihak bank tak bisa memberikan informasi detail soal perusahaan itu. Mereka menyarankan Charles untuk mencarinya di internet. Begitu sampai di hotel, dia segera mencari info. Akhirnya Charles menemukan infonya. Ada perusahaan lain yang bernama Optapen. Mereka sering merayakan perayaan tahunan dan didokumentasikan di website perusahaan Helilane. Ternyata pemilik perusahaan Optapen bernama Hans Lang adalah teman dekat Elias Vess yang anak dari Manfred Vess. Charles menyadari sesuatu. Dia ingat pesan terakhir kliennya, dan dia juga ingat saat dia menembak Elias. Sementara itu Bianca dan timnya langsung pergi menuju lokasi rumah Norman yang terletak di tengah hutan. Ternyata Norman sudah menunggu kehadiran mereka. Dia menyiapkan bom untuk menyambutnya, dan itu meledak. Norman berhasil melumpuhkan 2 agen. Mereka terlibat adu tembak. Norman tetap kabur sambil menembak Bianca, dan dia terpaksa meninggalkan kopernya. Bianca mengejar dan menembak, tapi tak berhasil. Akhirnya Norman berhasil lolos dengan mobilnya.
Bianca menghubungi rekannya yang lain untuk mengirimkan pertolongan. 2 agen yang lain meninggal. Mereka tak berhasil menangkap Norman, tapi dia berhasil menemukan koper yang sama dengan punya si sniper. Allison dan Larry sudah mengetahui soal kematian Emma anaknya. Mereka berdua tak bisa menutupi kesedihan dan sedang berada di kereta menuju London. Mereka saling menguatkan satu sama lain. Bianca kembali ke markas MI6 di London. Dia meminta bantuan rekannya yang bernama Paddy untuk mencari tahu soal temuannya. Paddy menemukan sesuatu yang menarik dari koper milik Norman. Dan dia langsung menemui Isabel dan Ozzy untuk melaporkan temuannya. Saat Ozzy melihatnya masuk, dia langsung marah ke Bianca. Dia telah membuat banyak kekacauan, mulai dari kematian Emma hingga kehilangan 2 rekan agen dalam pengejaran Norman. Ozzy meminta Isabel untuk mengeluarkan Bianca dari operasi mereka. Bianca hanya diam. Dan Bianca pun bicara soal koper temuannya. Ozzy masih meremehkannya, tapi Bianca tetap membongkar isi koper itu dan merangkai snipernya. Ozzy dan Isabel terdiam melihat temuan Bianca. Itu adalah senjata sniper yang sama yang digunakan oleh sniper misterius yang menghabisi Manfred Vess. Bianca berkata saat mereka melewati bea cukai, mereka tak bisa mendeteksi isi koper itu. Ozzy dan Isabel kagum dengan temuan Bianca, tapi mereka merasa risiko yang harus mereka tanggung untuk melanjutkan operasi ini sangat besar dan kompleks. Isabel masih ragu untuk melanjutkan operasi ini, tapi pada akhirnya Isabel pun mengizinkan. Dia harus lebih berhati-hati ke depannya. Bianca kembali ke mejanya, melanjutkan investigasinya. Bianca masih terus berusaha menghubungi Allison, walaupun belum ada jawaban. Dia meninggalkan pesan bela sungkawa pada Allison dan mengucapkan berduka cita atas kecelakaan yang terjadi pada putrinya, tanpa rasa malu sedikit pun. Damian rekannya kagum dengan aktingnya, mukanya sangat tebal sekali. Orang ini menyindirnya. Damian berkata dia akan pergi ke wilayah militer Hereford untuk mencari data anggota militer yang diminta oleh Bianca. Sementara Charles masih berada di Munich, Jerman. Dia kembali melakukan penyamarannya. Kali ini dia menyamar sebagai Tuan Bauer. Dia dengan lancar berbahasa Jerman. Dia mendatangi rumah duka yang mengatur pemakaman untuk Manfred Vess. Charles berkata dia baru saja kehilangan ibunya yang meninggal. Dia ingin rumah duka ini yang mengurus pemakaman ibunya. Charles ingin meretas komputer di tempat ini. Dia menjual cerita sedihnya dan berpura-pura menangis. Dia berkata penyakitnya kembali kambuh karena stres yang dialaminya. Dia ingin mengambil obat yang ada di mobilnya, tapi dia kesulitan untuk berjalan. Pegawai wanita ini kasihan padanya, menawarkan bantuan untuk mengambil obat itu. Wanita itu pun keluar mengambil obat di dashboard mobil Charles. Saat pegawai wanita itu pergi, barulah Charles menjalankan aksinya, meretas komputer ruangan itu, memasang alat pengendali jarak jauh. Begitu wanita tadi telah kembali, Charles telah berhasil meretasnya dan melanjutkan konsultasinya. Sementara itu Elias Vess masih berjuang keras untuk penyembuhan cederanya, menggunakan alat dan dibantu trainer profesional. Elias terus memaksakan dirinya, ingin bisa berjalan saat pemakaman ayahnya. Baginya, citra dirinya adalah kunci kesuksesannya. Dia tak boleh terlihat lemah. Dia menolak menggunakan tongkat selama acara pemakaman ayahnya. Charles berhasil mengambil kendali jarak jauh komputer rumah duka. Dia mencari tahu supir yang bertanggung jawab untuk mengantar Elias saat pemakaman ayahnya. Charles berencana untuk menjadi pria itu, untuk membalaskan kelakuan Elias Vess padanya. Orang ini sangat berani tak membayarnya. Di Cadiz, Spanyol, Nuria masih mencoba untuk menghubungi suaminya dan belum mendapatkan balasan. Charles jarang menerima telepon saat mulai bekerja. Ibunya berusaha meyakinkannya. Yang Charles lakukan padanya tak normal. Dia kemungkinan besar selingkuh. Tak lama telepon Nuria berdering. Telepon masuk dari Charles. Nuria mengelak dari ibunya dan ingin membuktikan kalau ibunya salah. Dan dia langsung berterus terang pada suaminya yang melihat Charles melintas di pasar setelah mengantarnya dari bandara. Nuria mencurigai Charles selingkuh darinya. Charles pun berusaha berdalih. Mungkin dia telah salah lihat. Tapi Nuria tetap tak percaya. Nuria memaksa Charles melakukan panggilan video untuk membuktikan dia tak selingkuh. Charles pun melakukannya, panggilan video dengan Nuria dan juga anaknya.
Tapi wanita ini ingin menyusul Charles yang beralasan ada di Amsterdam. Tapi Charles menolaknya dengan halus. Soal pekerjaannya, dia tak pernah menceritakannya selama ini. Nuria bahkan belum pernah bertemu dengan rekan kerjanya dan bertanya pada suaminya kapan dia kembali. Charles tak bisa memberinya kepastian. Nuria semakin kesal padanya dan menutup telepon itu. Wanita ini berencana menyelidiki pekerjaan suaminya seorang diri. Dia mulai mengecek ruang kerja suaminya, tapi dia tak menemukan apapun. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah brankas yang ada di ruang ganti bajunya. London, Inggris. Bianca memata-matai hotel tempat Allison menginap sambil terus memantau berita. Sebentar lagi partai kelompok kanan akan mengadakan upacara pemakaman Manfred Fest di Jerman. Di kamarnya, Allison ingin keluar mencari udara segar, mengajak Larry untuk ikut dengannya. Tapi Larry sudah kehilangan semangatnya. Mereka sangat berduka. Kepolisian telah meminta mereka untuk mengidentifikasi mayat Emma. Tapi sampai saat ini mereka tak mengabarinya lagi. Larry sangat kesal dengan kepolisian, memilih untuk tetap tinggal di hotel, menenangkan dirinya. Bianca yang melihat Allison keluar dari hotel langsung mengikutinya. Dan Larry mendapatkan telepon dari Norman, mengatakan apa yang terjadi. Bianca mengikuti Allison hingga ke taman. Dia mengucapkan duka cita karena mereka telah kehilangan anak. Dia telah melakukan penyelidikan soal kematian Emma, tapi Bianca tak menemukan hal yang mencurigakan. Akting Bianca memang tak tahu malu. Bianca menanyakan Allison soal penyakit yang diderita Emma. Dan ternyata selama ini Allison tak mengetahui anaknya menderita sakit jantung. Dan Bianca kembali ingin mengorek soal Norman. Walaupun Allison sedang sedih, Bianca menemukan nomor terakhir yang menghubungi Norman adalah Larry, adiknya. Allison mengatakan mereka ingin meminjam uang dari Norman untuk pergi ke London. Dan Bianca kembali mengancamnya soal hukumannya sebagai mata-mata jika dia tak membantunya. Tapi wanita ini sudah tak peduli lagi dan dia pergi dari sana. Dia sangat sedih kehilangan anaknya. Dia pun pergi meninggalkan Bianca. Saat dia kembali, Larry sudah menunggunya dengan wajah kesal. Larry mengajak istrinya bicara. Dia menceritakan semua yang Norman katanya dan menanyakan pada istrinya kenapa dia memintanya terus menghubungi Norman. Allison masih berusaha berbohong sampai akhirnya Larry meminta Allison menunjukkan isi HP-nya. Larry menemukan bukti pengkhianatan itu. Dia sangat kesal pada istrinya. Sementara itu, agen Damian pergi ke fasilitas militer Hereford untuk mencari kriteria sniper yang diminta oleh Bianca. Prajurit juga tak percaya dengan jarak tembak yang dilakukan oleh sniper yang menghabisi Manfred Fest. Dia menyarankan mereka untuk mengukur ulang jarak tembakan itu. Sementara itu, agen Kiefer menemui Bianca. Dia adalah ketua tim investigasi para agen. Mereka sangat kecewa soal aksinya yang gagal dan 2 agen menjadi korban. Kiefer menginterogasi Bianca soal operasinya. Dia menanyakan pertanyaan di luar konteks dan sampai ke ranah pribadi. Bianca tak ingin menjawabnya. Kiefer meminta Bianca untuk bekerja sama. Seharusnya dia paham posisinya. Orang ini berusaha untuk mencari motif dari kegagalan operasi Bianca selama ini. Bianca berusaha membela dirinya. Dia tak memiliki motif apapun. Tapi Kiefer tak percaya. Semua orang bisa berbohong dengan mudah. Sementara itu di Cadiz, Spanyol, Nuria masih berusaha membuka brankas milik Charles. Dia bahkan meminta bantuan ibunya dan kakaknya Alvaro, tapi hasilnya nihil. Alvaro menyarankan Nuria untuk mencari bukti pembelian brankas itu, agar mereka bisa mereset passwordnya. Nuria merasa ide itu masuk akal. Dia membongkar kotak yang menyimpan semua berkas mereka, dan meminta Alvaro dan ibunya untuk membantu mencari. Damian baru saja kembali dari Hereford. Dia mendapatkan list tentara sniper sesuai spesifikasi yang Bianca minta. Tapi mereka tak yakin kalau ada sniper yang bisa menembak dengan jarak seperti itu. Bianca meminta Damian untuk memeriksa mereka. Dan Damian dipanggil oleh Kiefer untuk interogasi. Saat Bianca kembali ke mejanya, Isabel mendatanginya, meminta update soal Norman Stock. Bianca memberitahu dia telah bertemu dengan Sparrow, tetapi belum bisa dimintai keterangan. Dia masih terpukul dengan kematian anaknya. Isabel meminta Bianca untuk istirahat. Kondisinya terlihat buruk. Tak lama Osi menelponnya, memintanya bertemu di luar untuk bicara secara langsung.
OSI bicara soal kebocoran informasi dalam operasi mereka, dan OSI sudah mencurigai beberapa pihak yang terlibat. Salah satunya Damian, karena pasti ada pihak yang membocorkan informasi saat penangkapan Norman. Dia baru saja bicara dengan teman-teman agennya di Amerika. Mereka memprediksi kematian Vance akan mengarah pada gelombang teror yang serupa. Pasti ada target ke orang yang berkuasa selanjutnya. Mereka ingin menyelidiki kasus Manfred Vance, menjalin kerjasama dengan MI6. Tapi sekarang pihak departemen mereka tak membagikan informasi